Maghrib juga kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah online pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Wakil Gembala Sidang, Pendeta Yosua Jab. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami jemaat-Mu datang menyembah-Mu. Kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau baik dan penuh kasih, menyelamatkan hidup kami. Pagi ini kami berkumpul dalam ibadah online. Berkati kami, umat-Mu dan seluruh gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga gereja kami, GRI Berkat. Berkati gembala sidang kami dan wakil gembala, pengurus dan seluruh jemaat-Mu. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Yosua Jab yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan seluruh penata layanan yang bertugas. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang susah dan berbeban berat, Tuhan tolong. Yang terikat kuasa roh jahat, lepaskanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami atas pelanggaran dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Dreamers. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 14 Maret. Selamat hari Minggu dan juga selamat beribadah. God bless you. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab dialah Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang di hidupku. Kaulah bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab dialah Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang di hidupku. Kau yang junjung kasih
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita membaca ayat pertanggapan dari Roma 12 ayat 1 sampai 5. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demi begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Halo, selamat siang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan saya Alvin. Saya ingin bersaksi dalam sebuah pujian yang menjadi berkat buat saya lewat pujian ini, dan saya harap juga semoga pujian ini menjadi berkat buat jemaat sekalian yang ada di tempat ini. Dan bagi teman-teman kita yang sedang mengalami masa sulit, mungkin dengan pujian ini dapat menguatkan kita semua bagi orang percaya. Satu hari lagi, baik Glenn Fredly. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau berikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus.
satu yang ku minta, ajarku mencintaimu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. God bless you all. Sungguh besar kasih Allah pada kita, hingga Dia menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya begitu besar, anugerah-Nya yang terluar biasa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami tinggikan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Sungguh dahsyat perbuatanmu. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat yang saya kasihi. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu cemas saudara, dengan adanya virus Corona B117 yang menjadi varian baru dari virus corona. Kita harus tetap melakukan 5M dengan ketat dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dan keluarga kita. Amin saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Berarti 3 minggu ke depan kita akan merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, yang telah memerdekakan kita dari kematian kekal akibat dosa-dosa kita. Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib dan menganugerahkan keselamatan dengan kehidupan kekal ketika kita nanti meninggalkan dunia ini. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara beriman sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12, firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa hanya melalui Tuhan Yesus sajalah manusia memperoleh keselamatan. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Amin ya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah metanoia. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami masih boleh Tuhan berikan hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kami. Supaya kami semakin beriman kepadamu, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih ya Bapak, urapi kami semua supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni dosa-dosa kami supaya kami boleh layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara tradisi mulai hari Rabu tanggal 17 Februari yang lalu kita memasuki masa Prapaskah, yakni masa 40 hari tidak termasuk hari Minggu sebelum Paskah, yang digunakan oleh gereja pada umumnya untuk mempersiapkan diri saudara di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi pada hari Minggu yang akan kita rayakan pada Minggu Paskah tanggal 4 Mei, 4 April maksud saya, ya pada tanggal 4 April bulan depan. Nah, bagi orang-orang Katolik biasanya hari itu dimulai dengan hari Rabu Abu disebutnya. Dan sejak itulah selama 40 hari mereka akan berpuasa dengan berpantang makan daging, juga tidak mengikuti acara-acara perayaan. Nah, lalu apa makna perayaan Prapaskah? Makna masa Prapaskah itu artinya kita ikut serta dalam pengorbanan
Yesus Kristus dan mengingat saat-saat Yesus memulai pelayanannya dengan berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Jika Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematiannya di atas kayu salib, maka masa Prapaskah kita mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Paskah. Nah, biasanya ada 3 hari suci disebutnya secara tradisi, saudara, yaitu peristiwa perjamuan malam terakhir yang disebut dengan Kamis Putih, kemudian saat penyaliban Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung, dan selanjutnya adalah saat Tuhan Yesus berada di dalam kubur yang disebut dengan Sabtu Suci. Selain itu, saudara, hal penting yang perlu kita renungkan selama masa Prapaskah itu adalah apakah kita selama mengikuti Yesus itu kita hidup di dalam penyesalan dan pertobatan. Itu justru hal yang penting dan terpenting yang harus kita renungkan selama masa Prapaskah ini. Mengapa perlu penyesalan dan pertobatan? Lalu apa bedanya antara penyesalan dan pertobatan? Nah, inilah yang ingin saya ajak kita semua merenungkannya di pagi hari ini. Ya, sekarang mari kita buka Alkitab kita, saudara. Ya, Al-Gadget saudara, boleh saudara buka di rumah. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Ya, dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat ke-75 kita baca. Nanti kita sambung dengan Matius pasal yang ke-27 dari ayat yang ketiga sampai yang kelima. Matius 26 ayat yang ke-75 firman Tuhan mengatakan demikian. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lanjut ayat pasal 27 ayat ke-3 sampai ke-5. Berkata demikian, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, saudara sekalian, beberapa ayat yang kita baca barusan itu mengajarkan kepada kita perbedaan antara penyesalan dan pertobatan. Satu hal esensi yang sangat membedakan antara penyesalan dan pertobatan itu adalah adanya perbaikan. Pertobatan selalu diikuti dengan perbaikan diri. Namun tidak demikian dengan penyesalan. Penyesalan biasanya diikuti dengan pertobatan, bisa. Tetapi penyesalan itu sendiri bukanlah pertobatan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, dengan jelas di situ dikatakan bahwa bertobat merupakan sikap menyesal dan kemudian berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah atau suatu perbuatan yang keliru. Jadi pertobatan itu memang diawali dengan penyesalan, kemudian dengan suatu tindakan untuk melakukan perbaikan dari perilaku yang berdosa atau bersalah. Nah, kita semua tahu, saudara, bahwa Rasul Petrus itu adalah orang yang punya karakter spontan, langsung bereaksi, ya, dan langsung bicara dengan meresponnya seperti itu. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35, ya. Matius 26 ayat 30 sampai 35 firman Tuhan mengatakan demikian nih, saudara. Ya, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkali engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, saudara, kita melihat ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus yang terjadi setelah perjamuan malam terakhir, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu akan terguncang imannya. Dengan spontan mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, Petrus menjawab, biarpun mereka semua itu terguncang imannya karena engkau, aku tidak akan terguncang imanku. Demikian kata Petrus, ya, dengan spontan tentunya. Nah, kemudian mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus menanggapi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan Yesus itu memperingatkan Petrus, saudara, untuk tidak gegabah, tidak secara spontan memberikan satu ungkapan perasaan bahwa dia tidak akan menyangkali Tuhan Yesus. Nah, mendengar jawaban seperti itu dari Tuhan Yesus, ya Petrus langsung lagi menyahut, saudara. Kita tahu tadi, ya, kita sudah baca, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Ya, ini satu sikap perilaku yang heroik, ya, seakan-akan, saudara, untuk menunjukkan betapa Petrus ini berani mati, sepertinya seperti itu. Nah, tetapi nyatanya tidak butuh waktu lama untuk mematahkan kesombongan dari Petrus dengan perkataannya yang heroik itu. Ayam yang kemudian berkokok telah membuktikan betapa perucapan Petrus itu sangat-sangat munafik. Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus, kita tahu ceritanya, sebanyak 3 kali. Kokok ayam itu juga yang telah menyadarkan Petrus sebenarnya. Kemudian mengalami penyesalan yang amat sangat mendalam. Ya, dikatakan bahwa ia menangis dengan sedihnya. Dia sadar bahwa sikapnya yang tidak tahu berterima kasih kepada Kristus itu dan kecerobohannya dengan perkataan-perkataan yang spontan, yang heroik itu tidak mengindahkan atau lupa, tidak memperhatikan peringatan yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepadanya. Nah, tapi saudara, kita lihat kisah Rasul Petrus selanjutnya. Ya, dia tidak hanya menyesali akan perbuatannya yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kemudian kita tahu bahwa Rasul Petrus ini justru mengalami pertobatan. Ya, dia justru bukan lagi berkata, "Aku tidak kenal engkau," tetapi justru dia tampil untuk bersaksi bagi Kristus. Dia memberitakan Injil dan dia justru punya satu kekuatan untuk membuat seluruh kaum Israel itu mengenal Kristus, ya, mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menunjukkan dirinya kepada Petrus, ya, dan dia menunjukkan juga bahwa pertobatan Petrus itu diterima dan Petrus kemudian dipulihkan lagi menjadi murid dan rasul Tuhan Yesus. Dan itu terjadi di dalam pertemuan di tepi Danau Galilea. Tentu saudara ingat ceritanya, di mana Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus 3 kali, ya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," sampai 3 kali. Dan itu sebetulnya pernah saya khotbahkan, menunjukkan bahwa pemulihan Petrus itu terjadi atas 3 kali penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui, saudara, dari pertobatan Rasul Petrus ini pada hari Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Di hari Pentakosta, Petrus tampil berkhotbah dengan begitu berapi-api, dan hasilnya saat itu 3.000 orang bertobat. Dan kemudian dia juga berkeliling bersama murid-murid yang lain untuk memberitakan Injil, bahkan banyak mengadakan mujizat-mujizat. Sungguh suatu dampak yang luar biasa
dari pertobatan Rasul Petrus. Nah, hal yang berbeda justru ditampilkan oleh Yudas, saudara. Ya, dari perikop yang kita baca tadi, di mana Yudas itu bergumul akan penyesalannya karena ia telah menyalahkan Yesus untuk dihukum mati. Karena itu ia kemudian lari melemparkan uang perak yang diperolehnya dari para imam-imam kepala itu ke dalam bait suci. Kemudian dari situ dia pergi dan menggantung diri. Ya, berbeda dengan sikap hidupnya Petrus. Perikop ini justru tidak mencatat, saudara, adanya pertobatan di dalam diri Yudas. Ia telah mati dalam penyesalannya, namun tidak dalam pertobatan, ya, atau tidak ada pertobatan. Dia berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan uang perak yang dia peroleh itu. Dia berusaha untuk menebus dosanya sendiri dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan dia menghukum dirinya sendiri dengan membunuh diri. Nah, ini satu perilaku yang berbeda, saudara. Ya, kalau Petrus ada penyesalan, kemudian dia bertobat. Sementara Yudas penuh dengan penyesalan, tetapi dia tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak cukup kita hanya menyesali akibat dosa kita. Tetapi kita harus menyesal atas dosa, kemudian bertobat. Ya, banyak orang sadar akan perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian menyesal, tetapi mereka itu tidak bertobat. Para koruptor seringkali menyesal sesudah perbuatannya tertangkap tangan, yang berakibat ia harus menjalani penghakiman dan kemudian dihukum di penjara. Orang-orang yang selingkuh menyatakan menyesal setelah perbuatannya ketahuan, ya, sehingga pasangannya marah dan keluarganya berantakan. Tetapi tidak ada pertobatan karena seringkali justru kejadian yang sama terulang lagi beberapa tahun kemudian. Ya, mahasiswa atau para pelajar yang suka menyontek biasanya juga menyesal setelah perbuatannya diketahui oleh gurunya atau dosennya dan dia diberi nilai 0 atau bahkan diskors. Tapi pada kesempatan lain diulang lagi kembali, ya, karena mereka tidak dalam pertobatan. Para karyawan juga seringkali menyesal karena tidak bisa berprestasi dan bekerja dengan baik, yang akhirnya kena PHK. Tapi ketika dapat kesempatan kerja di tempat lain, diulang kembali karena mereka hanya sebatas menyesal tanpa pertobatan. Pasangan suami istri juga seringkali menyesal karena ketika ada pertengkaran mengeluarkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati pasangannya. Tapi seringkali itu juga satu penyesalan, sebatas penyesalan. Kemudian tanpa pertobatan karena pada kesempatan yang lain seringkali itu terulang kembali. Saudara, penyesalan tidaklah cukup. Ya, harus dilanjutkan dengan pertobatan. Kita pun seringkali menyesal karena kita jatuh di dalam dosa. Bahkan dosa yang sudah biasa kita lakukan, dosa yang sering kita lakukan, dosa yang kata Bapak Gembala Pendeta Renaldo dikatakan selalu dosa favorit. Tetapi apakah kita sudah bertobat dan terus hidup di dalam pertobatan? Artinya ya kita terus mengalami pembaharuan, ya kita terus mengalami suatu perbaikan di dalam perbuatan tingkah laku kita. Penyesalan yang sesungguhnya, saudara, lahir dari hati yang sungguh menyadari akan dosa dan mau sungguh-sungguh untuk bertobat. Dan bertobat artinya mengetahui dosa, mengakui dosa, kemudian meninggalkan dosa serta berbalik kepada Tuhan. Ya, dan berjalan di dalam kebenarannya. Itulah yang disebut dengan metanoia. Nah, masa prapaskah sekarang ini hendaknya kita dengan kesadaran untuk hidup dalam pertobatan atau dalam metanoia dalam bahasa Yunaninya, saudara. Arti esensinya adalah metanoia itu adalah satu perubahan hati, ya, yakni pertobatan nyata yang terjadi di dalam pikiran atau cara berpikir kita, kemudian di dalam sikap atau perilaku hidup kita, di dalam pandangan kita yang terus arahnya nggak boleh berubah dari Tuhan, ya, tidak boleh berbalik dari Tuhan atau berbalik dari dosa kepada
Tuhan. Ya, putar balik dari dosa kepada Allah dan kemudian pengabdian kepada Tuhan kita. Nah, inilah yang kemudian terungkap dalam perangai atau perilaku seseorang sebagai suatu dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali orang itu setelah terjadi pertobatan. Jadi artinya saudara, metanoia itu ada suatu perubahan, ya, terutama yang nampak di dalam kehidupan seseorang itu adalah perilakunya yang berubah, yang berbalik dari perbuatan-perbuatan yang berdosa kepada pengabdian diri kepada Allah. Itulah metanoia. Nah, singkatnya, jadi metanoia itu adalah tindakan U-turn atau berbalik arah. Ya, berbalik arah kepada jalan kebenaran, yakni Tuhan Yesus sendiri. Nah, izinkan saya sharing satu pengalaman pribadi kepada saudara yang berkaitan dengan tema khotbah kita pagi hari ini. Ya, saudara, pada tanggal 13 Juni tahun 2018 yang lalu, ya nggak kerasa ya sudah hampir 3 tahun, saya diundang untuk pelayanan dalam retreat Gereja Rasul Indonesia Jemaat Bukit Sion yang ada di Johor Baru, posisi tepatnya. Tapi waktu itu mereka mengadakan retreat di Villa Rose Garden di daerah Cibodas, saudara. Dan sesi khotbah yang diberikan kepada saya itu pada waktu itu adalah hari pertama mereka datang dan pada jam 7 malam. Ya, kemudian saya mengatur waktu saya dan saya start berangkat dari rumah hari itu, dari rumah saya di Sentul City sekitar jam 4 sore karena menurut Google Map ya hanya perlu waktu 90 menit untuk tiba ke lokasi retreat itu. Dan sepertinya cukup mudah untuk dijangkau kalau saya lihat dari Google Map itu ya, karena lokasinya itu nggak terlalu sulit untuk ditemukan. Ya, dari Jalan Raya Puncak itu kemudian belok ke kanan menurut Google Map ya sebelum saya berangkat, dan dari situ tidak jauh ya untuk masuk ke tempat lokasi retreat. Dan diinformasikan juga oleh Ibu Liana, Gembala GRI Bukit Sion, ada sign atau tanda-tanda yang bisa saya temukan untuk tanda sebagai belokannya untuk ke lokasi tersebut. Maka dengan berbekal Google Map berangkatlah saya ya pada sekitar jam 4 lah waktu itu ya. Dan memang itulah yang biasa saya lakukan meskipun kurang lebih udah tahu tempatnya, tapi supaya aman ya pakai Google Map dari HP saya. Semua berjalan dengan lancar, saudara, sesuai dengan perhitungan dan dengan mudah gang masuk untuk menuju ke lokasi itu bisa ditemukan. Dan waktu belok ke kanan situ sudah saya lihat jam udah kira-kira jam 6 sore ya, jadi sudah mulai gelap. Nah, waktu baru masuk ke jalan itu memang jalannya agak sempit tetapi masih cukup lah untuk 2 mobil kalau bertemu bisa lewat. Nah, namun semakin masuk ke dalam itu semakin sempit ya. Ditambah lagi dengan hari semakin gelap, makin lama makin sempit, saudara. Dan makin lama terasa mobilnya makin mulai bergoncang-goncang karena jalannya rupanya jalan banyak berbatuan, saudara. Nah, selain itu ya mulai kelihatan sepi, ya mulai tidak ada lampu-lampu, ya. Di kiri kanan cuma mulai semak-semak yang kelihatan. Jalannya semakin sempit, saudara. Saya mulai ragu-ragu sebenarnya saat itu, saya ingat ya. Kemudian wah, saya pikir jangan-jangan kesasar nih ya. Kemudian saya lihat Google Map, masih di tracknya kok aman lah ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Tapi nggak berapa lama jalannya makin berguncang-guncang. Batu-batunya makin besar-besar yang harus dilewati. Jadi saya mulai ragu-ragu nih, apa iya tempatnya kok seperti ini? Kan namanya kita ke villa, mesti jalannya bagus kok. Tapi ini jalannya rusak sekali ya. Tapi ya saya coba meneruskan lah ya, karena semakin lama semakin gelap ya, semakin tidak kelihatan ada lampu-lampu di bagian depan ya. Saya berhenti sebentar lah ya, saya pikir saya mau telepon Ibu Liana ini ya, mau bertanya di mana sih lokasi tepatnya. Dan rupa-rupanya saudara tidak ada sinyal ya, tidak ada jaringan. Dan saya baru sadar, ternyata Google Map-nya karena tidak ada jaringan ya, jadi ya
ikut aja ya mengalami stuck, tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Wah, berarti saya sudah kehilangan arah, saya sudah nyasar karena di situ tidak ada jaringan dan saya tidak tahu saya ada di mana. Sementara tempat retreatnya juga saya tidak tahu arahnya di mana. Ya. Dan pada saat itu wah langsung timbul kekhawatiran, ya biasalah saudara ya, timbul kecemasan. Dan seketika ya saya pastilah ya berdoa. Pada waktu itu saya berdoa, saya minta tolong sama Tuhan karena nggak ada orang yang bisa ditanya, ya nggak ada juga yang lewat-lewat pada saat itu. Jadi saya berdoalah, ya saya berdoa minta Tuhan tolong. Dan setelah berdoa kemudian ada satu dorongan untuk saya harus putar balik nih, nggak bisa diterusin ya, harus putar balik karena kayaknya sudah nyasar. Tapi mau putar balik gimana? Kalau jalannya sangat sempit. Akhirnya ya sudah, saya pikir mungkin agak ke depan sedikit lah. Kalau mau atret jalan mundur juga cukup berbahaya karena itu kan jalannya gelap dan sangat kecil. Di kiri kanannya semak-semak saudara. Nggak tahu apakah itu mungkin ada jurang, seperti jurang kalau tergelincir kan bahaya sekali. Jadi saya putuskan untuk maju sedikit ya dengan harapan ada area yang sedikit terbuka dan agak lega supaya saya bisa putar balik kendaraannya. Dan puji Tuhan berapa menit kemudian ketemulah, memang tidak terlalu besar tapi oke lah, saya kira-kira bisa putar balik nih ya. Maka dengan satu semangat untuk kembali ya saya berusaha ya, kan gak gampang. Saudara tahu kalau putar balik di jalan sempit itu membawa mobil itu sulit sekali ya, harus berkali-kali maju sedikit mundur lagi berkali-kali ya, maju mundur putar setir ya, cukup memakan waktu dan energi sebetulnya. Tapi ya mau tidak mau harus dilakukan supaya bisa U-turn ya, bisa balik arah. Nah, setelah berhasil akhirnya ya kemudian lanjutkan perjalanan kembali ke jalan yang sebelumnya yang berbatu-batu tadi. Dan setelah kembali itu kemudian saya mulai jalan agak pelan-pelan, masih dalam keadaan gelap ya saudara. Tapi nggak berapa lama kemudian sepertinya ada kurang lebih waktu itu saya lupa pastinya, kalau nggak salah 2-3 orang lah ada di sekitar persimpangan jalan kecil. Dan saya lihat-lihat, saya perhatikan ya karena lampunya kan ada lampu mobil ya, jadi kelihatan dari jauh. Saya perhatikan, kayaknya saya kenal ini ya, salah satu jemaat dari GRI Bukit Sion. Dan puji Tuhan ya akhirnya ketemu mereka dan bisa tiba di tempat tujuan. Nah rupanya tadi harusnya waktu arah masuk itu kira-kira 2-3 kilometer ada belokan kanan sedikit. Ya harus belok saudara. Ya sementara di Google Map tuh tunjukinnya lurus-lurus saja. Ya rupanya harus belok sedikit baru ketemu vilanya. Dan ya tapi disitulah miss-nya. Nah namun demikian saudara, dari pengalaman itu hari ini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, sharingkan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian berkaitan dengan topik kita metanoia pada pagi hari ini. Ya, jadi yang pertama saudara, agar kita tidak salah jalan dan tersesat di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya kita harus terus memastikan koneksi kita dengan Tuhan tidak terputus atau terhalangi. Ya, tadi saya katakan saya tersesat tuh karena rupanya Google Map saya nggak ada koneksi, makanya jadi menyesatkan itu Google Map-nya. Ya, saya tidak bisa mengetahui arah yang tepat. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika di dalam perjalanan iman kita di kehidupan kita, kita tidak punya koneksi yang baik dengan Tuhan, maka dengan mudah kita akan tersesat. Ya, itu sebabnya kita harus selalu memeriksa kondisi perjalanan iman kita dengan selalu membaca firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin, saudara. Yang kedua, apabila kita menyadari bahwa kita sudah salah jalan dan mulai tersesat, dalam artian mungkin kita jatuh dalam dosa, maka kita harus menyadari bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang menjadi penuntun dan penolong kita. Roh Kudus yang menegur dan mengingatkan bahwa kita sudah berbuat dosa. Maka kita harus segera U-turn, harus segera berbalik.
Ya, bukan hanya sekedar menyesali dosa yang telah kita buat, tetapi kita harus bertobat ya dengan berbalik, U-turn, ya, mengalami metanoia. Jadi jika kita tidak bertobat, maka kita akan berjalan semakin jauh, saudara. Yang pada akhirnya membuat kita itu bisa menjadi tersesat dan akhirnya tidak dapat finishing well di dalam perjalanan iman kita. Nah, ini hal yang penting, saudara, U-turn. Ketika kita sadar harus segera U-turn. Ya, itulah metanoia yang kita harus berbalik, yang meninggalkan dosa dan kemudian menjalani kehidupan kita yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, saudara, ketika kita berusaha memutar balik seperti tadi yang saya lakukan, memutar balik mobil di jalan yang sempit itu memang tidak mudah. Demikian juga dengan perbuatan dosa kita. Seringkali kita sadar akan dosa kita, tapi untuk berbalik itu kok susah ya. Kadang-kadang jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dengan perbuatan dosa yang sama, ya, berulang-ulang. Sebetulnya ya itu satu hal yang bisa dipahami, tetapi yang penting adalah kita harus terus berusaha untuk berbalik, berusaha terus untuk U-turn, ya, berusaha untuk kembali ke jalan kebenaran. Dan kita tentu perlu memohon Roh Kudus untuk memampukan kita. Ya, jadi janganlah kita menjadi seperti Yudas yang menyesali perbuatan dosa tetapi tidak bertobat, justru menghukum diri dengan menggantung diri. Nah, saudara, seberapapun beratnya kita jatuh di dalam dosa, berapa kali pun kita jatuh di dalam dosa yang sama, ya, kita harus berbalik kepada Allah. Kita harus memohon pengampunan dari Tuhan dan kita harus berusaha untuk hidup dalam pertobatan. Ya, kabar baik buat kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dari itu kita harus selalu berusaha U-turn, saudara. Ya, jangan tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan dosa, saudara. Amin, saudara. Jemaat Gereja Rasul Indonesia berkat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertobatan itu adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus sendiri ketika dia memulai pelayanannya di muka umum, dia mengatakan dengan berseru, "Bertobatlah." Dan salah satu ucapannya sebelum ia naik ke surga adalah pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus memberitakan mutlak perlunya pertobatan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21, Rasul Petrus meringkas pemberitaan Injilnya dengan mengatakan, "Bertobatlah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Jadi tuntutan supaya bertobat dan kenyataan bahwa bertobat adalah mutlak perlu untuk pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Maka hal itu menyatakan bahwa keselamatan itu mustahil tanpa ada pertobatan. Jadi iman tanpa pertobatan bukanlah iman yang membawa kepada keselamatan. Saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang percaya bertanya kepada saya, apakah sebagai anak Tuhan kita masih perlu bertobat? Bukankah kita sudah bertobat? Ya, saya tidak menjawab pertanyaan itu, saudara. Malah saya balik bertanya, ya, apakah kamu yakin setelah kamu bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kamu tidak berbuat dosa lagi? Saudara pasti sudah tahu jawabannya. Ya, kita masih suka jatuh dalam dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan kebal yang tidak bisa dapat berbuat dosa. Kita tetap dapat berbuat dosa. Itu sebabnya perlunya kita mengakui dosa kita dan bertobat tiap-tiap hari. Kita harus mengalami metanoia yang sesungguhnya, yang menjadi bagian dari proses pengudusan diri kita, ya, atau disebut dengan progressive sanctification.
Rasul Paulus mengingatkan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita perlu mengalami pembaharuan terus-menerus, saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan di dalam pikiranmu. Efesus 4 ayat 23. Kata dibaharui di situ adalah menunjukkan kepada suatu proses yang berkelanjutan. Jadi orang-orang percaya yang telah lahir baru dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus masih diperintahkan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan segala sesuatu yang berdosa di dalam dirinya. Ya, mereka harus melawan keinginan-keinginan daging. Ya, keinginan-keinginan daging yang seringkali menguasai manusia, dan itulah yang mendorong perbuatan-perbuatan berdosa. Dan kemudian dengan itu kita menyucikan diri dari segala perbuatan yang mencemari tubuh dan roh kita. Saudara, Rasul Paulus sendiri juga mendorong Timotius muridnya untuk selalu menyucikan dirinya terus-menerus. Sebab kata Rasul Paulus di dalam Timotius 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kita harus terus mengalami metanoia, saudara. Ya, perubahan yang terus-menerus, menyucikan diri kita terus-menerus, terus melakukan pertobatan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya dengan demikian kita dikatakan akan dipakai menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan kita dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari dengan semangat di dalam masa prapaskah ini kita selalu berusaha untuk mengalami metanoia, ya, perubahan pikiran kita, perubahan perilaku kita, ya, perubahan cara pandang kita. Yang kita berbalik dari perbuatan-perbuatan dosa kepada perbuatan yang memuliakan Allah. Ya, ini semangat yang harus ada di dalam diri kita, di dalam perjalanan iman kita sampai tiba waktunya kita memperoleh glorification atau perfect sanctification, pengudusan yang sempurna yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, dan terakhir biarlah kiranya firman Tuhan dari Roma pasal ke-12 ayat yang kedua saya bacakan buat saudara menjadi pedoman hidup saudara selanjutnya. Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maukah saudara terus berubah dan diubahkan? Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun kepada Engkau karena selama kami menjadi anak-anak-Mu, kami masih seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus
berbalik kepada Tuhan. Kami harus melakukan pertobatan terus-menerus, hidup di dalam pertobatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang semakin hari semakin kudus di mata Tuhan. Dan itulah yang memang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Ampuni kami karena seringkali kami juga lalai akan peringatan Tuhan, akan teguran Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sehingga seringkali kami berusaha untuk menyelesaikan akibat-akibat dosa yang kami lakukan sendiri dengan mengandalkan kemampuan kami sendiri, tanpa kami mau berbalik kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh kembali melanjutkan perjalanan iman kami kepadamu, supaya kami boleh terus-menerus Tuhan ubahkan, Tuhan proses, Tuhan bentuk, supaya kami boleh semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya menjemput kami semua saleh-saleh-Mu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus yang terus menolong dan mengingatkan serta menguatkan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yosua Jab. Atas nama gereja dan Gembala Sidang, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosua. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberi persembahan syukur, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Silahkan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kita yang membantu pekerjaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengar sabdanya, jiwaku kan tenang, duka akan pergi, selalu kau sentuh hatiku dengan cinta kasih, suci tanpa pamrih, dan ku mau mengkaryakan hidupku untukmu. Dalam jalanmu
untukmu. Karena cinta sejatimu membuka mataku. Dan ku mau membagikan kasihmu pada semua. Karena cinta sejatimu membuka mataku. Dan ku mau mengkaryakan hidupku untukmu. Karena cinta sejatimu membuka mataku. Jemaat Tuhan, atas nama Bapak Gembala Pendeta Rinaldo Panggabean, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berterima kasih buat saudara yang sudah berpartisipasi untuk ikut menopang dalam biaya operasional gereja yang cukup besar yang harus dibayarkan sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan perlu juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Renungan Tengah Minggu yang dilaksanakan melalui media Facebook Live setiap hari Rabu pada jam 7.30 malam. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam ibadah doa bersama pada hari Jumat jam 7.30 malam, di mana saudara juga ikut berdoa bersama kami, dan jika ada beban-beban yang ingin didoakan, saudara juga boleh menyampaikannya kepada kami. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita menerima doa berkat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur jika kami boleh beribadah. Di pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendapatkan makanan rohani dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat-tingkat desa. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semua hikmat dan bijaksana, supaya mereka hanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, untuk kemajuan kesejahteraan rakyat kami Tuhan. Khususnya ketika saat ini kami masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat supaya dari pemerintahan dan seluruh aparat yang bertugas khususnya di bidang kesehatan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi virus corona ini supaya berlalu dari negara kami. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika Tuhan ikut campur tangan untuk memberikan pertolongan supaya negara kami ini boleh kembali pulih bebas dari COVID-19 dan kesejahteraan ekonomi rakyat boleh kembali tumbuh seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Engkau berkatilah Bapak Pendeta Rinaldo Panggabean yang menggembalakan kami semua. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, studinya, atau apapun yang dikerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan dia kesehatan yang baik Tuhan, dan biar kiranya dia juga boleh mendapatkan hikmat, marifat dari Tuhan untuk dapat mampu menggembalakan kami semua dengan sebaik-baiknya.
Berkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan yang baik dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati juga untuk Wakil Gembala Pendeta Horasiaan. Kiranya juga Engkau berkati pekerjaannya, pelayanannya, juga keluarganya. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan, dan biarlah mereka dijauhkan dari mara bahaya dan petaka apapun, sehingga mereka terus dalam keadaan yang sehat, mereka dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para majelis dan baik penatua maupun diaken. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati mereka semua dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka pribadi. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buatlah berhasil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya yang dalam keadaan lemah tubuhnya saat ini. Engkau kiranya berkenan untuk melawat mereka dan juga memberikan kekuatan, dan jika Tuhan berkenan, berikanlah mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat jemaat-jemaat yang mungkin dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun persoalan kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan dan berikan jalan keluar bagi mereka, supaya mereka juga boleh melihat Tuhan ada bersama dengan mereka, memberikan pertolongan, dan mereka juga boleh kemudian memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengikuti ibadah, sekalipun siapapun mereka, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka Tuhan di rumah mereka masing-masing, dan kiranya juga Tuhan berkati kami semua di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, di dalam pekerjaan yang kami lakukan, dan terus ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari surga. Maka sekarang angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu, terima dan aminkan berkat yang datang dari surga ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.